Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Tadabbur ayat surat Ali Imran 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل, dan sungguh kalian telah berharap untuk mati di jalan Allah, min qabli an talqawhu, sebelum kalian bertemu, jadi bertemu dengan kematian itu. Faqad ra'aitumuhu, maka sungguh kalian telah melihatnya, melihat kematian itu. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian melihatnya. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini masih dalam rangkaian dari ayat-ayat tentang peristiwa perang Uhud, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada para sahabat dan tentu pelajaran bagi kita semua bahwa sebelum terjadinya perang Uhud ini, jadi min qabli an talqawhu, kalian menemukannya, ini adalah kejadian sebelum perang Uhud. Mereka sudah berharap, ya, punya cita-cita, punya keinginannya untuk mati fisabilillah, yaitu meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka merasa menyesal, ya, saat di perang Badar ada di antara para sahabat yang tidak turut menyertai. Karena memang sejak awal perang Badar bukan untuk perang, tapi untuk mengambil, ya, jadi dagangan dari orang-orang kafir Quraisy, ya, sebagai ganti dari harta-harta kaum muslimin yang dirampas. Itulah asal-usul dan sejarah perang Badar. Tapi Allah Subhanahu wa taala rubah, ya, bahwasanya bukan untuk mencegat, ya, kafilah dagang yang hendak melintasi kota Madinah, tetapi Allah perintahkan, ya, untuk perang. Padahal tidak ada siap untuk perang. Makanya keluar hanya 300-an. Tidak siap untuk berperang, tapi Allah perintahkan untuk berperang. Maka ada beberapa sahabat dalam catatan sejarah itu sekitar 7 atau 8, ya, sahabat yang meninggal syuhada di perang Badar. Maka orang-orang penduduk atau para sahabat yang lain, ya, yang tidak turut menyertai dalam perang Badar ini merasa menyesal, kenapa kami kok tidak turut menyertai dalam perang Badar. Bukan untuk mendapatkan rampasan perang atau yang lainnya, tetapi mereka ingin seperti yang dilakukan atau yang disampaikan Allah kepada sahabat-sahabat yang mulia. Mereka dipilih untuk menjadi syuhada. Begitulah, ya, kita mendapatkan bagaimana dulu suasana batin para sahabat itu. Mereka berlomba-lomba, ya, kalau ada saudaranya yang mendapatkan satu kebaikan akhirat, tidak ingin kemudian mereka itu ketinggalan. Ketika ada di perang Badar di antara sahabat yang dipilih oleh Allah syuhada,
maka mereka bercita-cita kalau nanti ada pertempuran berikutnya, aku pun sangat berharap dengan dengan perang itu agar aku mendapatkan kematian syuhada. Itu begitu, kecintaan para sahabat dengan perjuangan. Ini seperti kata Khalid bin Walid ya, kalian itu menghadapi orang yang lebih mencintai mati dibandingkan seperti halnya kalian melebihi ya kecintaan kalian dengan hidup kalian. Jadi maka ketika menghadapi kaum muslimin memang siap mati. Ini. Dan itulah cita-cita tertinggi ya setiap para sahabat pada waktu itu. Bahkan kalau kita membaca satu riwayat sejarahnya, ada seorang anak yang berdiskusi dengan orang tuanya. Jadi ketika hendak menyertai dalam Badar ya. Jadi dikatakan saya yang akan berangkat. Wahai ayah anda, enggak, kau masih muda, umur masih panjang. Aku bapak yang sudah tua, yang sudah senja, begitu. Tinggal menunggu waktu saja. Maka biar aku yang berangkat. Maka sang anak pun mengatakan, kalau bukan surga wahai ayahanda, saya tidak akan pernah mengutamakanmu. Tetapi ini urusannya surga. Tidak mengenal anak maupun orang tua. Maka begitu kuatnya keinginan anak, anaklah yang berangkat. Orang tuanya kemudian ngalah. Jadi mengalah untuk tidak menyertai dalam perang Badar. Ini kalau kita baca dalam sirah akan ketemu cerita-cerita yang menakjubkan. Salah satunya ini. Akhirnya berangkatlah sang anak di perang Badar dan termasuk di antara yang syuhada ya, di perang Badar. Malam harinya dimimpikan orang tuanya, bertemu dengan orang tuanya. Lalu sang anak mengatakan, ayahanda sungguh aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka sang orang tua mengatakan, menceritakan kepada Nabi SAW sambil berikrar, ya Rasulullah, sungguh andai kata ada pertempuran berikutnya, aku akan melakukan apa yang seperti dilakukan oleh anakku. Jadi dulu itu perlombaannya, perlombaan untuk kebaikan. Jadi yang disebut dengan kompetisi fastabiqul khairatnya itu luar biasa. Maka ini latarnya dari kenapa kemudian turun ayat ini. Ada sebagian kalangan sahabat yang punya cita-cita keinginan kuat ya, untuk mereka dipilih oleh Allah menjadi syuhada dalam perang Uhud ini. Maka Allah ingatkan dan sungguh telah terjadi. Faqad ra'aitumuh. Nah, kalian benar-benar melihatnya. Melihat apa? Hu di situ adalah kematian syuhada. Lebih dari 70 sahabat melihatnya. Maka hadirin berdasarkan ayat ini para ulama mereka menegaskan bolehnya. Jadi kebolehan satu ini. Kebolehan untuk bercita-cita secara khusus meninggal dalam keadaan syahid. Jadi meminta agar diwafatkan Allah dalam keadaan syahid ini diperbolehkan. Ini satu sisi ya. Pelajaran daripada ayat ini bahkan termasuk di antara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin." Barang siapa yang mereka meminta ya diwafatkan dalam keadaan syahid, nalallahu biha wa imma ta'ala firashin. Allah akan karuniakan derajat itu walaupun ia meninggal di atas tempat tidur. Ya, dalam tempat tidur. Bahkan yang kita takutkan ini ada dalam hadis Subulus Salam ya. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya kalau kita tidak ada satu keinginan, tidak ada satu keinginan, niat pun tidak ada untuk meninggal, meminta itu meninggal ya, dalam keadaan syahid, maka ada cabang-cabang dari kemunafikan. Jadi orang munafik itu paling takut mati. Orang munafik itu. Maka sampai kita diharapkan memang orang mukmin itu punya cita-cita. Jadi keinginan dalam hatinya. Sebab ini semua pasti mati. Jadi setiap yang hidup. Tapi yang paling kita harapkan ini kan kematian penuh dengan kemuliaan.
Dan derajat tertinggi orang meninggal itu ya syahid, mati syuhada. Dan syuhada tertinggi ketika di medan perjuangan. Itu tertinggi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kesempatan dengan kemurahannya kepada kita umatnya syuhada tidak hanya berperang. Ini bahkan semua ya, saat kita membela agama Allah, memperjuangkan kalimat Allah, kalau saat itu kemudian kita diwafatkan, insya Allah dalam keadaan syuhada ya. Nabi SAW menyebutkan banyak ya, yang tenggelam, syahid, yang mati terjatuh juga syahid ya, termasuk wanita yang meninggal karena melahirkan ini juga syuhada, orang yang terbakar syuhada, orang yang sakit di paru-paru syuhada, orang yang sakit di perut itu juga syuhada, ya. Orang yang meninggal karena membela dirinya, mau dirampok, dibegal begitu, atau wanita yang membela diri karena hendak diperkosa misalkan, nauzubillah, sampai kemudian dia meninggal, ya syuhada. Jadi man jahada duna nafsihi wa malihi. Mereka yang berjuang untuk membela dirinya. Jadi membela dirinya maka termasuk di antara syuhada. Maka mereka ini disebut dengan syuhada akhirat ya, meskipun pengurusannya adalah seperti jenazah pada umumnya. Beda dengan syuhada orang yang meninggal dalam pertempuran, maka mereka diurus ya agak berbeda ya. Tidak ada kafan, tidak ada memandikan, tidak ada sholat. Langsung ditanam seperti apa adanya, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, tanpa disolatkan. Karena Allah nanti akan bangkitkan seperti keadaan saat ia meninggal. Kenapa tidak perlu di macam-macam ya? Jadi karena Allah nanti akan muliakan dan sebagai tanda dan bukti di hadapan Allah, bahkan darah yang mengucur nanti akan berbau wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi, kata Nabi SAW. Tidak perlu disolatkan karena memang solat itu untuk memberikan syafaat. Kata Nabi, kalau ada jenazah disolatkan 70 sampai 100 orang, maka hak bagi Allah untuk menerima syafaat yang mensolatkan. Maka semakin banyak yang mensolatkan, maka semakin utama. Karena semakin dekat dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mati syahid itu tidak perlu syafaat. Dia yang mensyafaati. 70 dari anggota keluarganya nanti akan disyafaati oleh atau diberikan hak ya, sang hamba ini membebaskan keluarganya. 70 orang. Jadi, dari api neraka dengan izin Allah. Maka ini salah satu di antara syafaat antar sesama kaum mukminin. Salah satunya adalah syafaat orang yang mati syahid terhadap keluarganya. Maka ini adalah satu kemuliaan yang Allah karuniakan. Maka para sahabat ketika mengetahui kemuliaan, keutamaan dari para syuhada ini mereka punya cita-cita. Maka cita-cita ini masih dibolehkan. Jadi khususnya meninggal dalam keadaan syuhada. Tapi kalau berharap mati tidak boleh. Berharap mati tidak boleh. Jadi mati pada mati jalah aku. Ini biasanya orang yang seperti ini adalah karena faktor tekanan hidup. Dia frustasi, dia putus asa. Maka berbeda dengan orang yang ingin meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena frustasi, tapi harapan besar, harapan kemuliaan. Tapi kalau orang ya seringkali kita dengar dan mending saya mati daripada hidup. Ini orang yang sedang dalam keadaan putus asa karena tidak tahan ya dengan masalah-masalah dalam kehidupan. Jadi, nah yang seperti itu jelas tidak boleh. Bahkan kita sesulit apapun ya kondisi kita, mungkin mengalami sakit, kita tidak boleh minta meninggal. Tidak boleh kita minta meninggal di jalan Allah Subhanahu atau meninggal mati begitu ya. Mending saya mati daripada hidup kalau sudah seperti ini. Biasanya orang yang seperti ini hadirin karena sifat keputusasaan dan orang putus asa itu jadi bertentangan dengan keimanan kita ya. Orang-orang kafir saja yang putus asa kan. Maka kalau kematian secara
umum tidak diperbolehkan karena kehidupan ini kesempatan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan jauh lebih baik dibandingkan kita meninggal. Tapi kalau memang sudah takdirnya meninggal, ya memang tidak akan bisa lari ya kita. Ini yang pertama. Berdasarkan ayat ini dibolehkannya kita untuk meninggal dalam keadaan syuhada ya secara khusus. Namun sisi lain dalam tafsir-tafsir juga disebutkan bahwasanya kita harus berhati-hati ya, dan terus ya melihat mewaspadai. Jadi mewaspadai dari setiap suara harapan keinginan di dalam hati-hati kita. Ya, karena hati manusia itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu sisi kebolehan orang untuk minta syuhada. Tapi ayat ini difahami juga oleh para ulama di tafsir bentuk celaan. Bentuk celaan. Ini celaan apa? Kita minta sesuatu, lalu ketika diberikan sesuatu itu, kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Maka nadanya yang difahami para ulama, faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Itu adalah nada taubih, nada celaan Allah kepada mereka-mereka yang seakan menantang. Ini, kau dulu kan yang minta mati, sekarang kalau bahasa kita itu dilajak sama Allah. Nah, itu kan kalian ternyata ada yang nggak siap, ada yang nggak siap. Maka kita mesti harus melihatnya. Jangan asal kita bicara. Jangan asal kita kemudian mengungkapkan sesuatu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu itu seakan untuk menunjukkan, oh insya Allah nanti kalau saya dapat itu sabar. Kau ini nggak sabar. Coba kalau aku nanti seperti kau, pasti aku akan sabar. Nah ini namanya nantang. Ketika diberi malah nggak sabar. Maka ini dilarang dalam agama. Maka dalam Al-Quran itu banyak ya tersebar minimal kalau seingat saya ada 3 tempat itu yang Allah abadikan. Di antaranya adalah kaum Bani Israel ya, yang kalau kita baca di beberapa di akhir ya juz yang kedua itu tentang cerita siapa? Ceritanya orang-orang Bani Israel ayat 246 ketika menantang kepada nabinya, tolong utus kepada kami nabi. Nanti kalau nabi itu diutus, kami akan berjuang bersamanya. Ya, idz qalu nabiyyan law mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Maka diingatkan, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nanti kalau diwajibkan perang itu kau perang enggak? Apa qalu wa ma lana alla nuqatil? Bagaimana mungkin kami enggak akan berjuang? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami sudah terusir, anak-anak kami pun juga sudah dihinakan. Jadi keadaan itu, tapi ketika Tolut diutus, ternyata sedikit yang mau berjuang. Sedikit yang mereka berhasil. Maka hati-hati dengan ucapan. Jangan sok kita kepada Allah. Jangan minta ketemu musuh. Tapi kalau musuh datang, jangan kita kemudian lari, membelakangi. Tapi kalau kita dalam keadaan aman, syukuri nikmat keamanan itu. Jangan menantang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kemudian didatangkan, belum tentu kita bersabar. Jangan kita minta mati. Sebab kalau kematian itu datang, belum tentu kita mampu untuk bersabar. Maka kita harus berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Pelajaran di surat Al-Baqarah ini juga kan akhirnya sikit kan yang berhasil illa qalilum minhum ya. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Ketika berangkat bersama diuji jangan boleh ada makan dan minum. Ternyata hanya boleh mengambil setelapak tangan. Ternyata nggak ada yang berhasil. Semuanya minum sepuas-puasnya. Maka yang layak untuk berperang melawan Jalut hanya kelompok sedikit. Selebihnya pulang. Jadi balik ya. Hanya omong besar saja. Sesumbar gitu kata orang ya. Tapi ternyata setelah menjadi kenyataan sedikit orang yang mampu membuktikan. Maka hati-hati. Ini salah satu sifat kemunafikan. Kita juga belajar di surat Yusuf nanti. Surat Yusuf itu minimal ada 2 tempat yang kita harus belajar
Jangan kita mudah untuk mengatakan sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataannya Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub alaihissalam ketika beliau kemudian mengatakan qala inni la yahzununi ayat 13 an tadhabu bihi wa akhafu ayyakulahu dzib wa akhafu ayyakulahu dzib. Aku takut nanti kalau Yusuf kau bawa ke main-main, nanti dia akan dimakan oleh serigala. Dia akan mati dimakan oleh serigala. Masya Allah. Jadi ternyata ucapan Yakub ini yang kemudian Allah lajak juga. Ternyata menjadi alasan saudaranya itu ketemu siasat. Ketemu siasat apa? Bahwasanya dia dimakan serigala. Kalau dalam tafsir disebutkan ini ucapan orang tua yang terkeluar. Lalu ternyata betul-betul itu menjadi kenyataan dijadikan sebagai alasan saudara-saudara Yusuf. Maka hati-hati dengan ucapan. Apalagi orang tua, terutama seorang ibu. Satu kata itu adalah doa. Maka semarah apapun, janganlah sampai orang tua itu mengeluarkan kata-kata yang bisa mencelakakan anak-anak kita, keturunan kita. Maka Allah itu mendengar. Ini yang pertama. Yang kedua, ucapan Nabi Yusuf sama. Ketika yang Allah abadikan di ayat yang ke-33. Jadi ayat 33 ketika dia digoda, dia dikondisikan ya oleh istrinya raja agar memenuhi keinginannya. Dikumpulkan semua wanita-wanita, lalu kemudian dibuat siasat agar dia bisa terjebak ya. Sehingga pada waktu itu kan sang istri raja merasa malu karena tersiar berita di seluruh negeri, oh ini ada aja orang yang mau sama budaknya sendiri, begitulah. Malulah sebagai seorang wanita yang mulia ya, mau sama budaknya sendiri. Maka dilihatkan kenapa dia tertarik. Ternyata wanita-wanita itu merasa hina juga kan, teriris-iris tangannya ketika melihat ketampanan dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka saat itulah mereka bersekongkol untuk apa? Menjebak Nabi Yusuf agar mau sesuai dengan keinginan sang putrinya itu, istrinya raja. Maka terlontarlah kata-kata Nabi Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Wahai Tuhanku, sungguh penjara lebih aku sukai daripada ajakan wanita-wanita itu. Apa kata para ulama di tafsir? Andai kata Nabi Yusuf tidak doa ini, Rabbis sijnu, ya Allah penjara lebih baik, lebih aku pilih, niscaya Nabi Yusuf tidak akan dipenjara. Kalau doanya selamatkan aku daripada mereka, Allah akan selamatkan tanpa penjara. Tapi sudah terkeluar. Penjara lebih aku sukai daripada ajakan mereka. Selamat dari gangguan mereka, tapi masuk penjara. Subhanallah. Ini beberapa pelajaran di mana kita itu dilarang untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi, kalau ada pilihan yang lebih baik, pilih yang lebih baik. Kalau ada sesuatu yang aman, yang sehat, yang menguntungkan, lakukan itu, pilih itu. Insya Allah selamat. Insya Allah beres urusannya. Insya Allah mudah. Insya Allah sembuh. Insya Allah aman. Kata-kata optimis itu yang harusnya. Jangan mati saya ini. Mati betul Pak kita. Celaka saya ini. Celaka betul kita nanti. Ini kayaknya rugi kita. Rugi betul. Maka ucapan-ucapan yang tidak baik itu termasuk di antara tiaroh. Dan tiaroh itu bagian dari kesyirikan. Yang sampai digolongkan bagian dari kesyirikan. Maka hati-hati dengan ucapan. Nah, di sini pun juga dalam nada celaan. Nah, dulu kau nantang-nantang mau minta mati di perang Badar. Nah, sekarang terjadi kan? Nah, begitu. Sekarang terjadi kan? Hati-hati. Maka hadirin, kadang-kadang dalam hidup ini kita perlu mengelola ya. Tidak setiap eh, apa eh, harapan ya kemudian
harapan-harapan yang seakan kita tanpa mengukur diri, lalu kemudian kita ucapkan. Jadi, termasuk juga pelajaran dari ayat ini, kebolehan orang untuk mencela ya, dalam rangka untuk mengingatkan. Kalau ada orang yang omongannya besar ya, belagak lah gitu, kata orang kita. Belagak ya, tapi nggak ada bukti. Jadi omongannya besar. Nanti beres itu surau, saya yang akan bangun. Ketika mulai pembangunan, 1% pun tidak datang. Omongnya, begitu misalkan. Itu boleh, berdasarkan ayat ini. Untuk apa? Untuk agar dia itu malu. Jadi jangan banyak cakap ya, tapi yang penting itu kan bukti gitu. Yang penting itu bukti berdasarkan ayat ini. Ini dibolehkan ya. Oleh karenanya saat kita mengucapkan sesuatu pastikan. Jadi apakah kita harus konsisten begitu ya. Konsisten. Kita ini kalau sudah buat janji, kalau kita itu sudah membuat satu komitmen, maka laksanakan. Jangan ketika kita sudah berjanji, lalu kita ingkari. Maka ini sifat-sifat orang kemunafikan. Dulu yang kalian nantang untuk berperang. Nah setelah perang, coba bersabar. Harus kalian jaga itu komitmen dan juga janjimu itu. Dulu minta mati syahid ini, di sebelum perang Uhud. Ketika terjadi, Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka. Jangan kalian itu kembali ke belakang. Maka seakan-akan hadirin bukan seakan ya, ayat ini itu juga menegaskan kepada kita kalau sesuatu itu sudah terjadi, jangan kita kemudian kembali ke belakang. Jadi hadapi apa yang sudah terjadi sebagai sebuah bentuk akibat dan tanggung jawab kita. Jangan lari dari tanggung jawab dengan menyalahkan takdir. Menyalahkan takdir. Kita usaha untuk memilih takdir yang lebih baik. Tapi kalau yang terjadi takdirnya adalah seperti yang tidak kita inginkan, sudah hadapi, redha dan sabar dengan kenyataan itu. Sebab hadirin, ketika kita kembali ke belakang, ini yang sering kali kita menyalahkan takdir Allah dan mencari kambing hitam. Menyalahkan takdir Allah ini salah satu di antara cedera ya, cacat di dalam iman. Lalu tidak cukup itu, kadang-kadang menyalahkan sesama kita. Ini salah siapa, salah siapa. Sibuk akhirnya dengan musibah kita ini sudah dalam kesulitan, terjebak lagi dengan pertikaian di antara kita karena ingin cari tahu siapa sesungguhnya yang paling bersalah. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, sudah sibukkan kita untuk mencari hikmah. Apa pelajaran di balik apa yang kita sedang terjadi. Karenanya Nabi itu mengingatkan ya kepada kita di hadis tentang al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat imannya jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah imannya. Meskipun masing-masing ada kebaikan. Penutup dari hadis itu tentang ciri kekuatan iman seorang mukmin itu kalau terjadi sesuatu. Fa in asabaka syai'un, kalau ada satu takdir yang terjadi menimpamu, fala taqul lau. Jangan sekali-kali engkau mengatakan cobalah. Nah, jikalau dia ingin kembali ke belakang, coba kalau begini, enggaklah begini. Apa kata Nabi? Fa inna lau taftahu abwaabas syaitan. Perkataanmu seandainya itu yang membuka pintu-pintu syaitan. Pintu untuk apa? Menyalahkan takdir, lalu mencari kambing hitam. Jadi, makanya kita dilarang. Dah kalau sudah terjadi, nah ini seakan-akan juga begitu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kepada kaum muslimin ketika sudah terjadi tidak boleh ada kemudian. Kau sudah lihat kan? Itulah yang dulu kalian minta. Kan begitu kan? Itu yang dulu kalian minta. Jangan salahkan takdir ini sehingga para sahabat tidak ada satupun yang saling menyalahkan. Pada saat sebelum perang Uhud ini kan mereka berdiskusi, gimana kita? Kita sambut ke atau kita bertahan? Semangatnya kita sambut. Orang-orang yang senior, para sahabat senior itu kita bertahan ya Rasulullah di dalam kota. Tapi yang muda-muda ini langsung kita sambut di depan karena memang mental-mental pemuda kan.
Nabi mengikuti yang terbanyak. Pada waktu itu, akhirnya beliau menggunakan baju besi. Tapi setelah perang, satu pun tidak ada di antara para sahabat yang saling menyalahkan. Ini gara-gara kau cobalah, kalau nggak gitu, tidak ada. Seluruhnya menerima kenyataan dan juga nasihat Allah kepada ini. Itu yang kalian minta dan itu yang sekarang terjadi. Kejadian ini yang kalian harus ambil pelajaran. Kenapa kok sampai terjadi seperti ini dan apa masalahnya untuk tidak terulang kembali. Nah, begitulah ya, sikap seorang mukmin. Jadi kita mohon ikhtiar terbaik agar tidak tertimpa ya, ya musibah, tidak tertimpa takdir-takdir yang buruk dan itu tabiat manusia tidak salah. Makanya Umar bin Khattab itu tidak masuk ke tempat yang ada wabah. Dia katakan, kenapa engkau lari dari takdir? Tidak, aku bukan lari dari takdir, tapi aku lari ke takdir yang lebih baik. Itu tabiat. Jadi kita menghindari, kita mohon, kita mengambil sebab-sebab yang menghindarkan kita dari takdir buruk. Tapi kalau sudah terjadi, maka hadapi dengan kesabaran, keridhaan. Menerima semua takdir itu sebagai sebuah pelajaran Allah di dalam kehidupan. Saya kira ini hadirin rahimakumullah beberapa petikan satu ayat di surat Ali Imran ayat 143. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya, kita diberikan kekuatan untuk dapat mengamalkan dan menjadi petunjuk pedoman dalam kehidupan kita. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.